Kalian tahu tentang Dune? Mungkin ada yang pernah nonton filmnya yang tayang tahun 2021 dan 2024 lalu. Pada 1965, majalah Analog, yakni sebuah majalah untuk cerita-cerita sains fiksi di Amerika, memuat cerita Dune bersama The Immortal. Kemudian dengan cepat, keduanya menjadi begitu populer di sana. Penulisnya Dune, Frank Herbert, yang bisa kalian tebak dari namanya pasti dia orang Amerika tulen, memenangkan banyak penghargaan atas karyanya. Dan bahkan pada 2003, Dune dinobatkan sebagai novel fiksi ilmiah dengan penjualan terbaik di seluruh dunia. Kalau sudah bicara tentang genre science fiction, mungkin pikiran kita langsung mengarah pada kisah semacam Star Wars dengan berbagai macam alien nyeleneh dan teknologi absurd. Tapi Dune tidak menawarkan itu. Dune menawarkan sesuatu yang lebih misterius ketimbang alien atau UFO. Dune menawarkan Timur Tengah. Saat kebanyakan orang pada saat itu berpikir kalau alien dari planet lain itu sangat misterius, Frank Herbert justru berpendapat kalau gurun pasir di Arab Saudi justru lebih misterius dan menarik. Karena itulah ia menciptakan Dune, sebuah fiksi ilmiah yang banyak sekali mengambil istilah, mitologi, dan kebudayaan bangsa Arab. Bahasa Vermen yang menjadi bahasa utama di kisahnya Dune adalah bahasa yang diciptakan Frank Herbert berdasarkan bahasa Arab. Istilah-istilah seperti lisan al-ghaib, jihad, mahdi, Said al-khulud semuanya bersumber dari bahasa Arab. Bahkan struktur masyarakat dalam kisah Dune juga terlihat jelas terinspirasi dari masyarakat Badui Arab. Dalam novel Dune, istilah jihad digunakan untuk menyebut perang besar demi sebuah keyakinan. Tapi dalam konteks barat, istilah ini sering dipahami secara salah atau disederhanakan menjadi sekedar holy war. Frank Herbert sendiri menggunakan kata jihad sebagai simbol revolusi spiritual yang bisa menjadi berbahaya ketika keimanan yang buta dan politik saling bercampur. Well, my Arab friends wonder why it's called science fiction. Dune, they say, is religious commentary. The thing that has often been aimed at it is that it's philosophical fiction rather than science fiction. Tapi Frank Herbert bukanlah orang pertama yang berpikir kalau Timur Tengah dan Islam adalah sesuatu yang begitu mistis dan misterius. Sekitar tahun 1320, Dante Alighieri menuliskan sebuah puisi dalam Divine Comedy berjudul Dante Inferno, yakni perjalanan Dante ke neraka yang dipandu oleh Vergil. Dan kalau kalian pernah baca kisah ini, kalian mungkin akan berpikir, Loh kok ceritanya mirip Isra Mi'raj? ya betul sekali, karena Dante Inferno memang terinspirasi langsung dari kisah Isra wa Mi'raj. Bahkan Dante Alighieri memasukkan Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib dalam cerita Dante Inferno. Saat sedang mengunjungi neraka, diceritakan Dante melihat Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua disiksa di neraka Sismatis atau tempat untuk menghukum orang yang suka memecah belah. Menurut Vergil, mereka berdua berdosa karena telah memecah belah anak saudara mereka sendiri dan memicu sebuah perang saudara. Wow, itu ditulis oleh orang Nasrani yang juga dianggap memecah belah oleh orang Yahudi ya. Kreatif. Dante Inferno ini juga menjadi begitu populer. Karakter Dante dan Virgil jadi banyak diadaptasi ke berbagai media. Salah satu yang populer tentu saja Devil May Cry milik Capcom. Tapi di konsol PS2 ada juga yang langsung mengadaptasi puisi ini menjadi sebuah game dengan judul yang sama, Dante Inferno. Di sini juga ada dua orang penting di agama Islam tadi BTW. Dan gue sempat mau bahas ini di Directory Game, tapi ditolak sama Raden ya. Karena terlalu sensitif katanya. Tapi yang pengen gua kasih tahu di sini sebenarnya adalah bagaimana Timur Tengah itu dianggap begitu misterius oleh bangsa lain dan kebudayaannya dianggap sesuatu yang mistis dan holistis. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Tapi mari kita mulai dari faktor yang paling mencolok, yakni faktor geografis. Selama ratusan tahun, bangsa Arab dianggap sebagai bangsa yang terisolasi. Ini semua berkat padang gurun dan cuaca ekstrim di daerah mereka.
Hal ini juga membuat banyak kebudayaan mereka itu jadi jarang diketahui oleh dunia luar. Faktor geografis ini juga membuat watak masyarakatnya jadi keras kepala dan susah menerima intervensi dari orang luar atau kebudayaan luar. Ini juga yang konon menjadi alasan kenapa wahyu terakhir itu turun di negeri ini. Memang akan sangat sulit merevolusi masyarakat seperti ini dengan sebuah kepercayaan baru. Tapi jangka panjangnya akan menjamin janji Tuhan bahwa agama tersebut akan terjaga sampai akhir zaman. Karena bangsa Arab yang keras dan tempat lahirnya yang terisolasi, Islam jadi sulit diintervensi oleh kepercayaan agama lain. Membuatnya bisa menyebar ke seluruh belahan dunia dalam keadaan masih utuh, sama seperti saat baru pertama lahir. Tambah lagi, bangsa Arab diberkahi oleh ingatan kuat, dikarenakan kertas yang menjadi barang mewah di negeri mereka, sehingga sangat sulit untuk memalsukan ayat atau wahyu Tuhan dari bangsa Arab. Keautentikan inilah yang dikagumi oleh banyak bangsa yang ditaklukkan oleh bangsa Arab pada masa kejayaannya dan masih terus bertahan sampai berabad-abad kemudian. Terisolasinya bangsa Arab selama ratusan tahun juga berbeda dengan Jepang yang memang dengan sengaja mengisolasi diri mereka sendiri selama 200 tahun karena takut akan intervensi bangsa Barat. Arab terisolasi murni karena letak geografis negeri mereka yang sangat ekstrim dan keras. Inilah yang membuat banyak hal dari Arab terasa otentik dan misterius. Keautentikan dan anggapan tentang budaya Arab yang holistis dan mistis ini kemudian mempengaruhi banyak budaya populer. Mulai dari novel dan puisi di Barat, kemudian ke video game di Jepang. Bagi orang yang tumbuh besar dengan berbagai kebudayaan Arab yang diserap di Indonesia, tentu kita mungkin biasa saja saat mendengar bacaan-bacaan berbahasa Arab. Tapi bagi orang yang tidak lahir dengan budaya seperti itu dan pertama kali mendengar Al-Quran, azan maupun syair Arab, dia mungkin akan merasa tercengang. Dan inilah yang terjadi pada beberapa developer di Jepang. Dulu saat hendak membuat OST atau background sebuah game, biasanya mereka akan menggunakan sebuah rekaman berisi sampel dari musik yang berasal dari berbagai negara dan menggunakan banyak bahasa. Termasuk juga adalah bahasa Arab. Dikarenakan kebudayaan Arab dalam bidang musik lebih banyak ke musik-musik instrumental tanpa sebuah lirik lagu, sampel musik ini juga turut memasukkan suara azan dan bacaan Al-Quran di dalamnya. Kenapa nggak pakai suara solawat aja bang, kayak mafia solawat? Sayangnya sampel-sampel ini diambil dari Timur Tengah langsung, bukan dari Indonesia. Dan budaya solawat pakai iringan musik sendiri itu bid'ah sebenarnya. Jadi jangan tanya kenapa nggak ada ya. Nah, kebetulan developer yang dengar sampel musik ini merasa cocok memadukan lantunan azan atau Al-Quran dengan musik untuk background gamenya. Salah satunya terjadi di game Zelda Ocarina of Time yang rilis untuk Nintendo 64. Di game tersebut ada tempat bernama Fire Temple, di mana pada versi aslinya lagu Fire Temple memasukkan surat Al-Ikhlas dan suara takbir. Apalagi kalau kita hilangkan suara musiknya, maka lantunan surat Al-Ikhlas dan takbir ini akan terdengar semakin jelas. Ya, dengerin aja lah biar tahu. Sayangnya lagu asli Fire Temple tadi udah gak bakalan bisa kalian temuin lagi di portingan game Zelda Ocarina of Time sekarang. Karena OST ini cuma ada di versi awal gamenya yang rilis untuk N64. Gak ada penjelasan resmi dari Nintendo, tapi jelas mereka gak mau ambil masalah aja. Tentu hal ini bukan cuma ada di Zelda Ocarina of Time. Karena kalau kasusnya cuma di satu game, kita bisa bilang ini hanya kebetulan. Tapi gue juga menemukan hal yang sama di beberapa game lain seperti Monster Hunter, Persona 2, Parasite Eve 2, dan bahkan game yang family friendly banget, Little Big Planet. Khusus untuk kasus Little Big Planet ini bahkan sempat jadi kontroversi besar di eranya ya. Sampai-sampai Patrick Seybold, Direktur Komunikasi Sony Computer Entertainment untuk wilayah Amerika, meminta maaf secara langsung pada komunitas Muslim.
keautentikan dan nuansa mistis dari bacaan Al-Quran, azan, atau takbir bukan hanya menarik perhatian developer game di Jepang. Dari apa yang gue temukan, beberapa musisi Jepang ada juga yang menggunakan bacaan-bacaan tersebut untuk menambahkan kesan mistis di dalam lagu mereka. Bahkan beberapa lagunya direncanakan menjadi lagu tema sebuah anime. Tentunya bukan cuma musik yang jadi inspirasi banyak pop culture. Kondisi geografis Timur Tengah juga sering jadi setting tempat yang digunakan untuk menonjolkan nuansa terisolasi dan mistisme. Contoh paling populernya jelas novel Dune tadi. Tapi kalau kita bicara Jepang, ya tentunya seri Shin Megami Tensei. Sebuah waralaba game yang berkisah tentang perang antara baik dan jahat dan bersetting di dunia pasca kiamat. Shin Megami Tensei menggambarkan dunia yang hancur, rusak, dan terisolasi ini sebagai sebuah padang gurun yang luas. Kalian bisa menemukan hal ini di Shin Megami Tensei 3, 4, dan 5. Bahkan SMT 5 gue juluki sebagai game fanboy gurun. Karena semua mapnya itu gurun anjir. Tapi implementasi yang paling gue suka tentu saja ada di game Shin Megami Tensei 4. Bukan saja game ini yang menghadirkan malaikat-malaikat Islam seperti Izrail dan Israfil, Shin Megami Tensei 4 juga ngasih sebuah satir yang lucu namun juga ironis buat gua yang ngerti sama konteksnya. Jadi ada karakter namanya itu Black Samurai dan dia nyebarin buku-buku ke kerajaan Timur Mikado. Ya, ingat baik-baik kata kerajaan Timur. Ada banyak buku yang dia bawa. Beberapa disebutin judulnya secara terang-terangan dan beberapa cuma diceritain sinopsisnya doang. Tapi biarpun gak secara eksplisit nyebutin judul bukunya, ada satu buku yang kita bisa dengan yakin itu adalah kisah Romeo dan Juliet. Lah, begitu doang. Terus apanya yang ironis, Bang? Ya, gimana nggak ironis? Kisah Romeo dan Juliet adalah kisah terkenal dari barat yang terinspirasi dari kisah Laila Majnun dari timur. Tapi orang-orang di kerajaan timur justru nggak tahu cerita Laila Majnun dan justru taunya Romeo dan Juliet dari barat. Dan parahnya lagi, orang-orang di Mikado ini sangat memuja-muja buku yang dibawa sama Black Samurai. Ini jelas menggambarkan kondisi orang-orang timur yang banyak menciptakan karya sastra dan penemuan-penemuan hebat. Lalu kemudian diambil oleh bangsa barat dan kemudian lagi dikembangkan sehingga menjadi lebih populer dan dikenal. Sementara bangsa timur semakin terbelakang karena mereka nggak mau mengembangkan penemuan tersebut dan tidak bangga dengan kebudayaan mereka sendiri. Mereka juga malah sibuk jadi penyepong kebudayaan asing ya. Orang Asia tidak makan pakai tangan. Waktu Jepang auranya lebih kuat dari hantu Indonesia. Oh ya terus tuh. Orang-orang begini nggak sadar kali ya kalau bapaknya ke sawah pakai baju partai. Ya, jadi gimana menurut kalian? Seperti biasa, gue tidak mau jadi dewa jahat yang memaksakan kesimpulan gue sendiri. Silahkan tuliskan pendapat kalian di komentar biar kita bisa saling diskusi. Dan terima kasih juga buat para donatur bulan ini. Ada Alpa, ada Risna, ada Adin, ada Adun, ada Wahyu Wijaya. Gak usah bawa-bawa agama kalau cuma bahas game. Oke, terima kasih donat dan sarannya ya Wahyu. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian kadal gurun, dan subscribe supaya nggak keselak pasir. Gua Admin R, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.